Hai anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Mima. Bagaimana pesta kelas tadi pagi? Seru kan? Anak-anak, kan tadi sudah istirahat. Sudah makan kan pastinya? Berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, hari ini Ibu Mima punya kegiatan yang tidak kalah seru. Kegiatannya adalah yang pertama, anak-anak belajar untuk merapikan meja anak-anak sendiri, meja yang biasa anak-anak gunakan untuk melakukan kelas online. Yang kedua, nanti anak-anak akan melihat video dengan cerita Daud dan Goliat. Lalu setelah video anak-anak tonton, anak-anak bisa bercerita kembali pesan apa sih yang anak-anak terima dari video yang sudah anak-anak tonton. Oke, bisa ya? Oke, ikuti Ibu Mima terus, kita akan lihat kegiatannya. Ayo. Nah, ini adalah meja yang biasa Ibu Mima gunakan saat online kelas. Wah, berantakan ya. Yuk kita rapikan terlebih dahulu supaya menjadi lebih rapi. Anak-anak juga melakukan hal yang sama di rumah ya, merapikan kembali meja yang biasa anak-anak gunakan, supaya saat anak-anak membutuhkan barang-barang lebih mudah dicarinya. Oke. Pertama, kembalikan dulu pensil warnanya sesuai dengan tempatnya. Jangan lupa ditutup. Tutup kembali Alkitabnya dan berikan tali pembatas supaya anak-anak dapat membaca kembali ayat yang sudah kita cari tadi. Jangan lupa rapikan kartu ruang emosinya. Oke, sudah rapi. Ibu Mima taruh di sini ah. Tutup juga lemnya dengan rapat supaya lemnya tidak kering ya. Dan jangan lupa tutup kembali laptop yang anak-anak gunakan, atau matikan handphone yang biasa anak-anak gunakan untuk Zoom. Oke, beres deh. Sudah rapi kan mejanya, jadi waktu besok anak-anak akan Zoom, semuanya sudah siap, sudah rapi, sehingga anak-anak akan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak lakukan di rumah, bisa ya anak hebat? Oke, kegiatan kita yang kedua, anak-anak akan mendengarkan cerita. Kemudian nanti anak-anak akan menceritakan kembali pesan apa yang anak-anak dapat dari cerita tersebut. Yuk, kita dengarkan yuk. 5 batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai, salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin,
menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Nah, begitulah kegiatan kita hari ini. Bagaimana? Seru bukan? Ibu Mima mau ingatkan, besok anak-anak libur 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap menguasai diri meskipun anak-anak berada di rumah dan taat kepada papa dan mama. Oke? Sampai jumpa di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.